It goes on and on and on. Remind me of everything tonight. Yes, I'm in the zone. I used to know. I get a good feeling. Dreaming about the things that we could be. So it's gonna be forever. You already know. That's what kill me when I'm in the spot. Don't believe me, just watch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas penyelesaian soal UN Olimpiade SBMPTN dengan materi trigonometri, yang dimana kelompok saya dengan saya sendiri, Yulfiantri Devi, Windasari, Veronica Selvina, dan juga Kurnia. Sebelum kita masuk ke penyelesaian soal, kita harus tahu dulu tentang trigonometri. Jadi trigonometri itu berasal dari kata Yunani, yang dimana trigonon adalah 3 sudut dan metron adalah mengukur, sehingga trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan juga sudut segitiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal trigonometri ujian nasional 2016. Himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos 2x ditambah sin x sama dengan 0. Untuk 0 kurang dari x kurang dari 360 derajat adalah, kita masuk ke penyelesaian. Cos 2x sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan trigonometri, maka 1 dikurang sin kuadrat x ditambah sin x sama dengan 0. Nah, min 2 sin kuadrat x ditambah sin x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan sehingga min 2 sin kuadrat x ditambah 2 sin x min sin x ditambah 1 sama dengan 0. min 2 sin x dikurang 1 dikurang 1 dikali sin x dikurang 1 sama dengan 0. Min 2 sin x dikurang 1 sin x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, sin x dikurang 1 sama dengan 0. Sin x sama dengan 1. Nah, sin 1 ini nilainya 90, maka x sama dengan 90 derajat. Nah, min 2 sin x dikurang 1 sama dengan 0. Sin x sama dengan min setengah. Sin x sama dengan sin 210 derajat. Nah, untuk x sama dengan 210 ditambah k dikali 360 derajat. Nah, k-nya ini kita substitusikan ke 0. Nah, sehingga x sama dengan 210 derajat. Nah, yang kedua, x sama dengan 180 dikurang 210 ditambah k dikali 360. Nah, k-nya kita substitusikan sehingga kita substitusikan ke 0, maka x sama dengan min 30 derajat. Nah, ini tidak memenuhi syarat. Nah, yang kedua, k sama dengan 1, x sama dengan 570 derajat. Nah, ini juga tidak memenuhi syarat. K sama dengan 1, x sama dengan 330 derajat. Nah, ini memenuhi syarat. Nah, jadi HP-nya sama dengan 90 derajat, 210 derajat, 330 derajat. Nah, jadi jawabannya ada di D. Baiklah, selanjutnya masuk ke penyelesaian soal ujian nasional. Di sini saya ambil tahun 2017, yang dimana diketahui sin A cos B sama dengan 2/5 dan A plus B sama dengan 5/6V. Tentukan nilai sin A min B. Nah, di sini telah diketahui A plus B-nya itu kan 5/6V, sedangkan yang ditanyakan sin A min B. Kita masuk pada penyelesaian. Di sini sin A
plus B sama dengan sin 5/6 pi, diambil dari yang diketahui tadi. Terus untuk kita jabarkan 5/6 pi-nya ini, maka sin 5/6 kali 180 derajat. 180 derajatnya ini diambil dari pi tadi. Nah, maka jadinya sin 5 kali 30 derajat, karena 180 derajat dibagi 6, makanya 30 derajat. Maka jadinya 5 kali 30 derajat sama dengan 150 derajat. Karena 0,5 adalah bentuk desimal, maka diubah menjadi bentuk pecahan, maka artinya 1/2. Lalu diuraikan sin A cos B plus cos A sin B sama dengan 1/2. Nah, 1/2 ini didapat dari sin 5/6 pi tadi. Karena di sini sin A cos B-nya sudah diketahui tadi, makanya tinggal ditulis 2/5 tambah cos A sin B sama dengan 1/2. Karena di sini sudah didapat nilainya, maka dimasukkan cos A sin B sama dengan 1/2 dikurang 2/5. Selanjutnya disamakan penyebutnya, maka jadinya 5/10 dikurang 4/10, maka hasilnya adalah 1/10. Karena yang ditanyakan sin A min B, jadi rumus dari sin A min B itu sin A cos B dikurang cos A sin B. Karena sin A cos B sudah diketahui, maka tinggal ditulis 2/5, dan cos A sin B juga sudah diketahui 1/10. Selanjutnya disamakan penyebutnya, jadinya 4/10 dikurang 1/10, maka sama dengan 3/10. Jadi jawabannya adalah B. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal olimpiade yang berkaitan dengan trigonometri tingkat SMA. Oke, langsung saja. Di sini kita memiliki soal jika sin 18 derajat sama dengan A plus akar B per C, maka nilai A plus B plus C sama dengan. Nah, di sini kita sudah memiliki beberapa pilihan. Nah, coba kita cermati nilai sudutnya. Nah, nilai sudut ini bukanlah sudut istimewa. Padahal dalam penyelesaian kita tidak boleh menggunakan kalkulator. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, terus sifat-sifat apa saja yang bisa digunakan dalam menyelesaikan soal olimpiade trigonometri tersebut? Langsung saja kita ke penyelesaian. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui rumus dasar. Nah, apa sih rumus dasarnya? Pasti teman-teman sudah mempelajari rumus dasarnya. Di sini saya sudah tuliskan rumusnya. Rumus dasar itu sin delta sama dengan cos 90 derajat dikurang delta. Nah, dari sifat ini maka sin 18 berarti boleh menulis dulu sin 36 derajat. Mengapa? Karena sin 18 itu kan 2 kali 18. Sin 36 derajat itu 2 kali 18. Jadi sin 36 derajat sama dengan cos 90 dikurang 36. Gitu ya. Berarti sinus atau sin 36 derajat sama dengan cos 54 derajat. Kita coba lagi sinus 36 derajat atau sin 36 derajat. Kalau 54 itu bisa ditulis 36 derajat plus 18 derajat. Nah, perhatikan di sini ada hubungannya ya. Kemudian cos 36 plus 18 derajat berarti kita bisa jabarkan. Nah, ingat rumus ini, rumus cos A plus B sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Nah, ingat ya dasar ini, kita harus ingat dasar ini. Kemudian kita jabarkan jadi sinus atau sin 36 derajat sama dengan cos 36 derajat cos 18 derajat dikurang sin 36 derajat sin 18 derajat gitu ya. Nah, terus ingat rumus sudut ganda trigonometri. Nah, di sini saya sudah tuliskan sudut ganda trigonometri, yakni jika sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Terus jika cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Nah, ingat rumus identitas ini ya, nanti kita gunakan dalam penyelesaian soal di atas. Selanjutnya kita lihat di sini.
maka bisa ditulis ini kan 36 derajat, maka dituliskan sin 2 kali 18 derajat. Jadi bisa ditulis sinus 2 kali 18 derajat ya, sama dengan cos 36 derajat. Cos 36 derajat itu kan bisa 2 kali 18 derajat. Cos 18 derajat dikurang sini sin 2 kali 18 derajat, dimana di sini kita mengambil sin 36 itu kan bisa 2 dikali 18 derajat, sin 18 derajat. Nah ini kan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus ini, dimana sin 2 jadi bisa kita tulis 2 sin 18 cos 18 derajat, kemudian cos 2 theta derajatnya itu sama dengan, perhatikan 2 cos theta ya, perhatikan 2 cos theta. Terus berarti 1 dikurang 2 sin kuadrat 18 derajat cos 18 derajat baru dikurangi kita jabarkan menjadi negatif 2. Ini kita jabarkan menjadi negatif 2 sin 18 derajat terus kita coret bagian yang sama, kita cari bagian yang sama. 2 sin 18 sama dengan 2 sin 18 derajat, kita coret. Jadi sisanya kita perhatikan dulu bagian kanan dan bagian kirinya, baru kita samakan. Jadi yang tinggal itu 2 sin 18 derajat sama dengan ini 1 dikurang 2 sin kuadrat 18 derajat dikurang ini 2 sin kuadrat 18 derajat. Terus 2 sin 18 derajat sama dengan 1 dikurang 4 sin kuadrat 18. Nah perhatikan ini sudah sin 18 derajat. Jadi kita akan mencari nilai sin 18. Kemudian kita perhatikan luas kiri ya, kita menjadi 4 sin kuadrat 18 derajat plus 2 sin 18 derajat dikurang 1 sama dengan 0. Lanjut. Terus ini adalah bentuk persamaan kuadrat yang kita cari adalah sin 18. Jadi misalkan saja next. Nah, kita misalkan saja X nya itu sama dengan sin 18 derajat. Nah, di sini 4x kuadrat per 2x kurang 1 sama dengan 0. Nah, maka kita akan mencari x berapa saja x nya. Ingat rumus ABCD. Nah, rumusnya ini x 1,2 sama dengan negatif 4 plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Jadi kita ketahui A itu bisa, A nya itu adalah 4, B nya itu adalah 2, dan C nya itu negatif 1. Sehingga diperoleh negatif 2 plus minus akar 4, A nya, B nya itu 4 dikurang 4 kali A kali C sama dengan negatif 6 per 2 dikali A, jadi 2 dikali 4. Nah, kemudian kita sederhanakan negatif 2 plus minus akar 20 per 8. Nah, kita sederhanakan ini akar 2 bisa kita 4 kali 5. Jadi negatif 2 plus minus 2 itu 4 nya dikasih keluar, jadi 2 akar 5 per 8. Nah, kita sederhanakan lagi ini, kita bagi 2 semuanya, jadi kita memperoleh hasil negatif 1
plus minus akar 5 per 4. Nah, kita perhatikan ini, kita kembali kepada soal apakah sudah sama atau belum. Nah, ini soalnya ya. Jadi sudah sama ya. A plus akar B per C dengan negatif 1 plus minus akar 5 per 4. Nah, ini sudah sama kan? Nah, jadi diperoleh hasilnya itu A-nya sama dengan 1, negatif 1, mohon maaf. Di sini maunya negatif 1, terus B-nya sama dengan 5 dan C-nya sama dengan 4. Tadi ditanyakan adalah A plus B plus C sama dengan A-nya tadi sama dengan negatif 1, B-nya 5, C-nya 4. Jadi negatif 1 plus 5 plus 4 sama dengan 8. Jadi hasilnya itu adalah 8. Kita melihat ke, jadi jawaban benar adalah 8. Selanjutnya, di sini saya akan membahas soal dari pembahasan dari soal SBMPTN, di mana ke soal jika sin alfa ditambah sin beta sama dengan akar 2a dan untuk cos alfa ditambah cos beta sama dengan akar 2b, maka berapakah hasil dari cos alfa dikurangi beta? Selanjutnya kita langsung ke pembahasannya, di mana kita ketahui di soal tadi ada sin alfa ditambah sin beta sama dengan akar 2a. Di sini kita kuadratkan. Kenapa kita kuadratkan? Karena di sini bisa kita lihat ini ada akar, dan di soal tadi juga bisa kita lihat bahwa setiap pilihan jawaban pilihan ini terlihat akar, maka akarnya kita hilangkan saja, sehingga hasil dari sin alfa ditambah sin beta kuadrat hasilnya sin pangkat 2 alfa ditambah 2 sin alfa sin beta ditambah sin pangkat 2 beta, dimana hasil dari akar dari 2a kuadrat sama dengan 2a. Akarnya kita hilangkan. Selanjutnya untuk yang kedua, dimana di soal diketahui untuk persamaan kedua ini cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 akar dari 2b. Jadi sama seperti persamaan sebelumnya, kita kuadratkan sehingga hasilnya cos pangkat 2 alfa ditambah 2 cos alfa cos beta ditambah cos pangkat 2 beta sama dengan 2b. Nah, kalau kita lihat dari persamaan ini, kita anggap bahwa untuk sin kita anggap saja dia persamaan pertama, dan untuk cos kita anggap saja dia persamaan kedua. Kita bisa lihat bahwa di persamaan satu di sini ada sin pangkat 2 alfa, dan untuk persamaan kedua ada cos pangkat 2 alfa. Jadi agar sin pangkat 2 alfa dan cos pangkat 2 alfa sama dengan 1, maka keduanya harus kita jumlahkan. Maka kita jumlahkan persamaan 1 dan persamaan yang kedua, sehingga dapat kita lihat hasilnya untuk sin pangkat 2 alfa ditambah cos pangkat 2 alfa sama dengan 1, dan untuk 2 sin alfa sin beta ditambah 2 cos alfa cos beta, kita tuliskan saja 2 sin alfa sin beta ditambah 2 cos alfa cos beta, dan ditambah sin pangkat 2 beta dan cos pangkat 2 beta, sama hasilnya 1 karena sama-sama beta. Dan untuk 2a ditambah 2b karena tidak bisa dijumlahkan langsung, maka kita tuliskan saja 2a ditambah 2b. Karena di sini 1 ditambah 1 sama dengan 2, bisa kita pindah ruaskan ke kanan, sehingga untuk cos kiri diperoleh tinggal 2 sin alfa sin beta ditambah 2 cos alfa cos beta. Karena di sini sama-sama koefisiennya 2, maka koefisiennya bisa kita keluarkan, sehingga 2 dikali sin alfa sin beta ditambah cos alfa cos beta sama dengan 2a ditambah 2b kurang
2. Karena di sini plus, maka pindah ruas ya jadi min. Karena di sini koefisiennya 2 semua, maka dapat kita bagi 2 sehingga hasilnya sin alfa sin beta ditambah cos alfa cos beta sama dengan A ditambah B min 1. Sehingga karena yang di soal tadi yang ditanyakan itu cos dari alfa kurang beta, maka bisa kita gunakan rumus fungsi trigonometri penjualan dari sisi sudut. Maka untuk cos dari alfa kurang beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Di sini kenapa di sini sin alfa sin beta ditambah cos alfa cos beta? Karena sama saja kan, cuma beda posisi yang tukar-tukar. Dimana di sini juga bersifat komutatif, berarti sama halnya di sini. Jadi hasil dari sin alfa sin beta ditambah cos alfa cos beta sama dengan A ditambah B min 1. Jadi bisa dilihat di kunci jawaban tadi, bisa kita lihat bahwa jawaban benar ada di jawaban A.